Balikpapan. Balikpapan. Nah, Oh, mau kemana ini? ke Tangerang. Tangerang. Tapi ya mampir Wonosobo dulu. Oh, mau ke Wonosobo. Menara Om. Hah? Mampir ke rumah. Gak apa-apa. Sendirian ya. Sendirian. Touring juga? Touring juga? Iya. Enggak, ini baru pulang kerja. Sering touring juga? Loh? Sering touring juga? Iya. Sama helmnya? Barusan kemarin pulang dari Banjarnegara. Ayo. Temanggung adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Temanggung Kota. Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Jumlah penduduk kabupaten ini per tahun 2017 mencapai 759.128 jiwa. Biografi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian dataran tinggi Dieng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Temanggung berada di jalan provinsi yang menghubungkan Semarang Purwokerto. Jalan Raya Parakan Welen menghubungkan Temanggung dengan jalur Pantura. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, persisnya di Kecamatan Pringsurat, dilalui oleh jalan nasional yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta. Sejarah Temanggung selalu dikaitkan dengan Raja Mataram kuno yang bernama Rakai Pikatan. Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebutkan suatu daerah yang berada pada sumber mata air di Desa Mudai, Kecamatan Temanggung. Di sini terdapat peninggalan berupa reruntuhan batu bebatuan kuno yang diyakini petilasan Raja Rakai Pikatan. Sejarah Temanggung asal-usul dari kata teman gunung, lalu mulai tercatat pada prasasti Wanua Tengah 3 tahun 98 Masehi yang ditemukan penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran atau Temanggung Kaloran. Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti itu menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah Kademangan yang gemah Ripalo Jinanwi, di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan. Di sini didirikan Binara Agama Hindu oleh adik Raja Mataram kuno Rahyangta Satuhara. Sedangkan rajanya adalah Rahyangta Rimdang atau Raja Sanjaya yang naik tahta pada tahun 717 Masehi. Prasasti Matiasi oleh perwais tahta yaitu Rakai Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi. Vihara Pikatan memperoleh bengkok di Sawasima. Dikaitkan dengan prasasti Gondosuli, ada gambaran jelas bahwa dari Kecamatan Temanggung memanjang ke barat sampai Kecamatan Bulu dan seterusnya adalah wilayah yang subur dan tentram atau ditandai tempat Vihara Pikatan. Pengganti Raja Sanjaya adalah Rakai Panangkaran yang naik tahta pada tanggal 27 November 746 Masehi dan bertata selama kurang lebih 38 tahun. Dalam legenda Angling Dharma, Keratin diperkirakan berada di daerah Kedu, Desa Bojonegoro. Di desa ini ditemukan peninggalan berupa reruntuhan, di mana di wilayah Kedu juga ditemukan Desa Kandemangan. Pengganti Rakai Panangkaran ada Rakai Panunggalan yang naik tahta pada tanggal 1 April 784 dan berakhir pada tanggal 28 Maret 803. Rakai Panunggalan bertahta di Panaraban yang sekarang merupakan wilayah Parakan. Di sini ditemukan juga Kademangan dan Abu Jenazah di Pakurejo, daerah Bulu. Selanjutnya, Rakai Panunggalan digantikan oleh Rakai Warap yang diperkirakan tinggal di Tembarak. Di sini ditemukan reruntuhan di sekitar Masjid Menggoro dan reruntuhan candi dan juga terdapat Desa Kandemangan.
Ganti Rakai Warak adalah Rakai Garung yang bertata pada tanggal 24 Januari 828 sampai dengan 22 Februari 847. Raja ini ahli dalam bangunan candi dan ilmu falak berbintangan. Dia membuat pranata mangsa yang sampai sekarang masih digunakan. Karena kepandaiannya, sehingga Raja Sriwijaya ingin menggunakannya untuk membuat candi. Namun Rakai Garung tidak mau walau diancam. Kemudian Rakai Garung diganti Rakai Pikatan yang bermukim di Temanggung. Di sini ditemukan prasasti Klarsi dan Wanua Tengah 3. Di samping itu banyak reruntuhan benda kuno seperti Lumpang Joni dan arca-arca yang tersebar di daerah Temanggung. Di sini pun terdapat desa Demangan. Dari buku sejarah karangan 1 Wayan Badrika disebutkan bahwa Rakai Pikatan selaku Raja Mataram kuno berkeinginan menguasai wilayah Tengah, namun tidak berani untuk merebut kekuasaan dari Raja Balaputra Dewa selaku penguasa kerajaan Shailendra. Maka untuk mencapai maksud tersebut, Rakai Pikatan membuat strategi dengan mengawini Dia Pramuda Wadani kakak Raja Balaputra Dewa dengan tujuan untuk memiliki pengaruh kuat di kerajaan Shailendra. Selain itu, Rakai Pikatan juga menghimpun kekuatan yang ada di wilayahnya, baik para prajurit dan senapati, serta menghimpun biaya yang berasal dari upeti para Demang. Pada saat itu yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan upeti adalah Demanggong yang paling luas wilayahnya. Rakai Pikatan menghimpun bala tentara dan berangkat ke kerajaan Shailendra pada tanggal 27 Mei 855 Masehi untuk melakukan penyerangan. Dalam penyerangan ini, Rakai Pikatan dibantu Kayuwangi dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada orang kepercayaan yang berpangkat Demang. Dari nama Demang dan wilayah Kedemangan, kemudian muncul nama Demanggung yang akhirnya berubah menjadi nama Temanggung. Catatan sejarah Temanggung berasal dari 1. Prasasti Wanua Tengah 3 berkala arkeologi tahun 1994 halaman 87 bahwa Rakai Pikatan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 855 Masehi. 2. Prasasti Siwarga terjemahan Kasparis tahun 1956 Des 288. Pada tahun 856 Masehi, Rakai Pikatan mengundurkan diri. 3. Prasasti Nalanda tahun 860 Kasparis 1956, 289 Des 294. Balaputra Dewa dikalahkan perang oleh Rakai Pikatan dan Kayuwangi. 4. Prasasti Wanua Tengah 3 berkala arkeologi tahun 1994 halaman 89. Rakai Kayuwangi Netata tanggal 27 Mei 855 Masehi. Dalam buku karangan 1 Wayan Badrika halaman 154, Pramudia Wardani kawin dengan Rakai Pikatan dan Netata tahun 856 Masehi. Balaputra Dewa dikalahkan oleh Pramudia Wardani dibantu Rakai Pikatan dalam prasasti Ratu Boko tahun 856 Masehi. Catatan di atas dapat disimpulkan bahwa Rakai Pikatan mengangkat putranya Kayuwangi, selanjutnya mengundurkan diri dan meninggalkan Mataram untuk kawin dengan Pramudia Wardani. Dalam peperangan melawan Balaputra Dewa, Rakai Pikatan dibantu putranya Kayuwangi. Hari jadi Temanggung berdasarkan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda tahun 11 tanggal 7 April 1826, Raden Ngabei Joyonegoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Parakan dengan gelar Raden Tumenggung Arya Joyonegoro. Setelah perang di Diponegoro berakhir, dia kemudian memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung. Kebijaksanaan pemindahan ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, adanya pandangan masyarakat Jawa kebanyakan pada saat itu bahwa ibu kota yang pernah diserang dan diduduki musuh dianggap telah ternoda dan perlu ditinggalkan. Kedua, distrik Menoreh, sebuah daerah sebagai asal nama Kabupaten Menoreh, sudah sejak lama digabung dengan Kabupaten Magelang, sehingga nama Kabupaten Menoreh sudah tidak tepat lagi.